Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Wahyu Muhammad Sukri, NIM 1816030088. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Faktor Penentu Keputusan Konsumen Indonesia Memilih Tempat Belanja di Sebuah E-commerce. Baik, yang pertama itu latar belakang. Di sini bisa kita lihat persaingan yang ketat di bidang e-commerce. Oleh karena itu, semua orang atau perusahaan mulai selektif terhadap e-commerce. Dan di sini pemilik atau perusahaan e-commerce dituntut untuk menciptakan website yang bagus dan menarik untuk menarik pelanggan atau konsumen. Yang kedua itu metode penelitian. Metode penelitian di sebuah jurnal ini yaitu kualitatif. Data diambil dari kuesioner dengan pertanyaan seputar e-commerce dan diambil dari sampel sebanyak 61 orang. Rata-rata umur yang diambil di sini adalah dari 17 tahun sampai 30 tahun. Baik, yang selanjutnya bisa kita lihat di sini pada tabel, yaitu pada jenis kelamin laki-laki memilih sebanyak 26%, 26 orang atau 42%. Sedangkan untuk perempuan sebanyak 57% atau sebanyak 35 orang. Pada usia 17 sampai 21, di sini bisa kita lihat sebanyak 8,2%. Sedangkan untuk usia 22 sampai 24, di sini sebanyak 78,7%. Pada usia 25 sampai 28, sebanyak 13,1%. Baik, yang selanjutnya itu data e-commerce yang pernah menjadi tempat belanja responden. Di tabel ini bisa kita lihat laki-laki di Lazada laki-laki sebanyak 21 orang, sedangkan perempuan sebanyak 29 orang dengan persentase 31,1%. Sedangkan orang berbelanja di Tokopedia laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan 16 orang dengan jumlah persentase 21,2%. Sedangkan di Shopee di sini bisa kita lihat yaitu laki-laki sebanyak 5 orang sedangkan perempuan sebanyak 21 orang. Kalau dipresentasekan di sini kita lihat 16,2%. Yang selanjutnya yaitu e-commerce pilihan konsumen. Yang pertama yaitu Lazada. Laki-laki bisa kita lihat di sini sebanyak 8 orang, sedangkan perempuan 16 orang. Atau persentasenya 39,4%. Yang kedua Tokopedia, laki-laki 13 orang, perempuan 7 orang dengan persentase 32,8%. Sedangkan di Shopee, laki-laki di sini cuma tidak ada yang berbelanja, sedangkan perempuan 7 orang dengan persentase 11,5%. Dari pilihan konsumen ini bisa kita simpulkan peminat Lazada adalah peminat yang paling tinggi. Selanjutnya, alasan memilih suatu e-commerce. Yang pertama, mudah diakses. Di sini bisa kita lihat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.
Sedangkan terpercaya atau percaya laki-laki di sini 15 orang, sedangkan perempuan 19 orang, atau eh, laki-laki di sini lebih tinggi persentasenya dalam percaya memilih satu e-commerce. Yang ketiga, murah. Di sini laki-laki cuma 8 orang atau dengan persentase 30,8%, sedangkan perempuan 18 orang dengan persentase 51,4%. Di sini bisa kita lihat bahwa perempuan memilih e-commerce ini yang pertama itu karena murah. Karena murah. Dan selanjutnya jenis barang yang dibeli di satu e-commerce. Bisa kita lihat yang pertama itu fashion. Laki-laki cuma 14 orang dengan persentase 53,8%, sedangkan perempuan 29 orang atau 82,9%. Yang kedua yaitu kosmetik dan kecantikan. Laki-laki cuma 3,8%, sedangkan perempuan 15 orang atau dengan persentase 42,9%. Yang ketiga, kebutuhan sehari-hari. Laki-laki di sini cuma sebanyak 4 orang, sedangkan perempuan sebanyak 5 orang. Di sini lebih tinggi persentase laki-laki memilih dalam kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan. Salah satu e-commerce tempat belanja merek dari pembahasan yang di sini dapat dibuat kesimpulan bahwa faktor pembentuk keputusan atau behavior adalah minat dan attention, dan faktor pembentuk niat adalah salah satu sikap konsumen atau attitude seorang konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.